Halo teman-teman semua, kembali lagi bergabung dengan aku. Ini yang baru hadir sekitar 4 orang ya. Halo teman-teman, masih semangat nggak nih persiapannya? Apa udah mulai males-malesan nih? Ya, apa udah males-malesan nih? Jadi karena diundur-undur terus jadi males belajarnya. Harusnya kalau makin diundur makin semangat ya teman-teman ya. Kenapa? Karena persiapannya bisa lebih mateng lagi kayak gitu. Semangat, siap Kak Asfa ya. Yang lain semangat juga ya, semangat terus seperti Kak Asfa nih. Oke, silahkan dijawab untuk soal ini. Seperti biasa, soalnya ada 10 teman-teman ya. Malam ini dominasi terkait PHBS. Waktu ujian tahun lalu ada yang dapat PHBS nggak nih? Semangat Kak, siap selalu kakak wanita bahagia ya. Bahagia selalu ya kakak ya. Iya, lagi banyak malasnya sekarang ini. Semangat-semangat guys. Sebenarnya aku juga agak males live ya teman-teman ya, karena capek juga banyak kerjaan. Tapi ya udah deh, disemangat-semangatin aja biar semangat live-nya. Jadi buat kalian ya, sebagai penonton setia live aku juga harus tetap semangat ya teman-teman ya, biar aku nggak males-malesan buat live nih. Waduh, terlambat nggak sih nih? Ini soal nomor 1 guys. Astaga, ini soal nomor 1 ya. Soal nomor 1. Oke teman-teman, waktu ujian ada yang dapat soal PHBS nggak nih? Ada yang dapat soal-soal PHBS waktu ujian tahun lalu? Coba komen-komen di komentar. Kak Marda banyak Kak. Oke, Kak Siska ada Kak. Oke, nggak dapat. Ada, berarti ada yang dapat, ada yang nggak dapat ya teman-teman ya. Oke, shock kira udah mau selesai. Enggak, baru soal nomor 1 guys. Aku salah tulis tadi tuh. Oke teman-teman, kita lanjut ya ke soal nomor 1-nya. Kita baca bareng-bareng. Program PHBS merupakan upaya untuk memberikan pengalaman belajar atau menciptakan suatu kondisi bagi... Ya ini soalnya gampang banget ya. Kayaknya soal-soal PHBS tuh gampang-gampang semua teman-teman. Oke, jadi untuk soal nomor 1 jawabannya adalah yang E. Perorangan, keluarga, kelompok, dan masyarakat ya. Jadi PHBS itu kan artinya perilaku hidup bersih dan sehat. Nah itu tujuannya adalah untuk menciptakan suatu kondisi kesehatan ya bagi diri sendiri, kemudian lingkungan sekitar ya. Itu tidak hanya mengacu ke satu orang aja ataupun beberapa pihak ya teman-teman, tapi ke seluruhnya teman-teman, yaitu bisa perorangan, keluarga, kelompok, dan juga masyarakat. Maka jawabannya adalah yang E teman-teman. Oke, next lanjut ya ke soal nomor 2. Nah, soal nomor 2 silahkan dijawab. Oke, tujuan PHBS adalah untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan kemauan masyarakat agar hidup sehat, serta meningkatkan peran aktif masyarakat termasuk swasta dan dunia usaha dalam upaya mewujudkan derajat hidup yang optimal menurut siapa nih? Nomor 1 tadi jawabannya apa Kak? Nomor 1 jawabannya E, Kakak Ifah. Kakak Iva Azahra, nomor 1 tadi jawabannya adalah yang E. Ya, ini ada yang jawab E, ada yang jawab A ya. Antara Depkes dan juga Dinkes. Ini emang tahu atau cuma nebak-nebak aja guys? Teman-teman pada bilang E, jadi ikutan E. Teman-teman pada bilang yang A, ikutan yang A. Ayo, yang mana nih? Kira-kira yang mana nih? Memang tahu atau nebak-nebak aja nih? Ayo teman-teman silahkan dijawab, memang tahu atau nebak-nebak aja. Aduh, pena aku jatuh. Mana ya pena aku ya? Nebak-nebak atau memang sudah tahu teman-teman? Nebak, tidak tahu Kak. Oke. Nah, jadi definisi ini ya, definisi tujuan PHBS itu berdasarkan Depkes tahun 2007 ya. Jawabannya adalah yang D. Ada yang jawab D nggak tadi? Ini tujuan PHBS berdasarkan Depkes tahun 2007 teman-teman ya, tahun 2007. Ada yang jawab D kah tadi? Oke, untuk soal nomor 2 jawabannya adalah yang D ya. Kita next ke soal nomor 3. Nggak ada Kak, berarti salah semua ya.
Lanjut ke soal nomor 3 teman-teman. Dan jangan lupa ya, siapkan kertas kecil-kecilnya untuk apa? Untuk menghitung skor benar dan juga salah kalian teman-teman. Oke, selanjut ya ke soal nomor 3. Menurut Baker tahun 79 yang dikutip Noto Atmojo tahun 2007 membuat klasifikasi tentang PHBS yaitu kecuali. Nah ini kalau nggak hafal pun nggak apa-apa ya, karena udah tahu banget nih jawabannya apa. Nah pertama PHBS itu adalah makan dengan menu seimbang ya teman-teman. Tujuannya apa? Untuk mencegah obesitas ya. Karena obesitas itu bukan hal yang baik teman-teman. Nah kemudian ada olahraga teratur. Nah olahraga teratur itu juga bagus untuk kesehatan fisik, jasmani, jantung dan segalanya ya teman-teman ya. Untuk bisa mencegah penyakit jantung bisa, kemudian mencegah obesitas juga bisa ya teman-teman ya, olahraga teratur atau aktivitas fisik harian. Nah minimal teman-teman berapa nih? Berapa menit olahraganya? Minimal teman-teman per harinya berapa minimal olahraga? Di sini ada yang suka olahraga, entah yoga atau angkat barbel atau kardio teman-teman, atau pilates mungkin, atau pole dance yang lagi ngetren sekarang. Minimal berapa? 30 atau 10 menit teman-teman olahraga minimal per harinya. Di sini ada yang suka olahraga juga nggak? Angkat tangan dong. Atau mungkin pergi nge-gym kali ya. Ini biasanya teman-teman yang nge-gym nih bagus banget. Lari ya, lari. Ya, kalau lari itu masuk ke kardio ya, teman-teman ya. Tiga 30 menit. Iyakah 30 menit ya? Berdasarkan sumber 30 menit. Cuma niat olahraga tapi nggak pernah kesampaian. Aduh, olahraga di kasur aja ya Kak Iva ya, tidur alias tidur. Kak Febri olahraga sepedaan ya, olahraga sepedaan itu masuk ke kardio teman-teman ya. Lari, sepedaan ya itu masuk ke kardio untuk kesehatan jantung sih itu. Lari dari kenyataan sih seringnya, hahaha, sedih banget Kak Eki. Ya, jadi minimal itu adalah 30 menit ya teman-teman. Minimal 10 menit kalau nggak salah aku ya. Minimal per harinya itu 10 menit kalau nggak itu aktivitas fisik ya teman-teman ya. Olahraga ngejar anak lagi belajar sepeda. Astaga, nggak sempat kan ngurus anak, ngurus rumah. Oke teman-teman. Oke, jadi untuk soal ini yang kecuali itu adalah merokok ya teman-teman ya. Merokok itu merusak, tidak termasuk dalam kategori PHBS teman-teman. Untuk soal nomor 3 jawabannya adalah yang C. Ini kayaknya nomor 3 pada benar semua. Untuk soal nomor 2 tadi jawabannya adalah Depkes tahun 2007 yaitu yang D. Lanjut ya ke soal nomor 4. Soal nomor 4, bentuk perwujudan paradigma sehat dalam budaya perorangan ya, keluarga dan masyarakat yang orientasi sehat bertujuan untuk meningkatkan, memelihara dan melindungi kesehatannya baik fisik, mental, spiritual maupun sosial adalah. Oke, apa nih? Ini kayaknya soal-soal PHBS tuh gampang-gampang lah ya, teman-teman ya. Kayaknya memang soal PHBS tuh gampang-gampang semua. Ya enggak sih? Waktu ujian soal-soal PHBS gimana? Gampang atau susah, teman-teman? Boleh di komen-komen ya, kira-kira waktu ujian kemarin gampang-gampang atau susah-susah nih terkait PHBS-nya. Mungkin susah kalau ada soal analisis ya teman-teman ya. Susah, mungkin susah karena ada analisisnya, iya nggak? Ada analisis. Ya, jadi untuk soal nomor 4 teman-teman, jawabannya itu adalah yang A ya. Ini definisi dari PHBS. Untuk soal nomor 4 jawabannya adalah yang A. Lanjut ya ke soal nomor 5. Nah ini dia soal nomor 5. Apa saja yang termasuk ke dalam komponen dari PHBS teman-teman? Nah jadi PHBS itu terbagi lagi ya teman-teman ya. Ada di mana teman-teman? Kira-kira ada di mana aja nih? Silahkan dijawab. Di rumah tangga itu ada ya teman-teman ya. Dan dia itu ada beberapa indikatornya ya. Kalau di rumah tangga kalau nggak salah aku ada 7. Salah satunya ASI ya. Kemudian makan sayur ya, menggunakan jamban sehat. Nah itu salah satunya.
Kemudian ada PHBS di sekolah ya teman-teman ya. Kemudian ada PHBS di tempat kerja. Nah ini berkaitan nanti dengan keselamatan kerja juga. Kemudian ada PHBS di tempat umum. PHBS di tempat umum salah satunya apa teman-teman? Oke, jadi untuk soal ini jawabannya adalah yang E ya, benar semua. Salah satu PHBS di tempat umum apa teman-teman? Ada yang tahu nggak? Boleh komen-komen di kolom komentar. Salah satu contoh tindakannya teman-teman, contoh tindakan PHBS di tempat umum. Contohnya apa? Oke, buang sampah pada tempatnya. Lalu apa lagi? Apa lagi teman-teman? Yang paling penting adalah tidak meludah sembarangan ya teman-teman ya. Karena tuh banyak ya di jalan orang sembarangan ngeludah kayak gitu. Misalnya buang dahak, itu kan jorok banget ya teman-teman ya. Bakterinya nanti bisa entah nanti dihinggap lalat, kemudian lalapnya hinggap ke makanan kita ya teman-teman ya. Nah itu jangan ngeludah sembarangan kayak gitu ya. Nah jadi untuk soal nomor 5 jawabannya adalah yang E. Tidak merokok ya benar juga. Etika batuk ya benar ya. Kadang mereka batuk dahaknya dibuang di aspal-aspal jalan ya teman-teman ya. Nanti ada lalat menghinggap, lalatnya nginggap di makanan kita dan kita kena TB nanti teman-teman ya. Syukur-syukur kalau orang yang kena batuk itu nggak ada TB, tapi tetap aja jorok ya teman-teman ya. Oke, jadi untuk soal nomor 5 jawabannya adalah yang E. Lanjut ke soal nomor 6. Lanjut ke soal nomor 6 teman-teman. Seorang bidan bertugas di suatu panti asuhan. Masalah yang selama ini dihadapi adalah tingginya angka kejadian gatal-gatal pada penghuni panti. Setelah dilakukan pengkajian didapatkan kebiasaan pemakaian handuk di kalangan penghuni panti. Mandi sehari sekali ya. Apa tindakan yang paling tepat untuk dilakukan oleh bidan di atas teman-teman? Nah, jadi ini anak-anak panti atau anak-anak asrama itu biasa ya tuh teman-teman ya terjadi hal-hal yang berkaitan sama sakit gatal-gatal, panu, kurap, apalagi jamur ya teman-teman ya. Nah, itu bisa juga tuh biasanya dialami sama anak-anak panti ataupun anak-anak asrama. Kayak gitu. Oke teman-teman, jadi yang harus dilakukan ya, ini kan tindakan yang sesuai dengan tupoksi bidan itu adalah melakukan penyuluhan PHBS teman-teman ya. Nah penyuluhan PHBS itu kan sesuai dengan tupoksinya bidan, yaitu melakukan tindakan promosi dan juga preventif teman-teman. Jadi untuk soal nomor 6 jawabannya adalah yang A. Lanjut ya ke soal nomor 7. Oke, soal nomor 7 silahkan dijawab. Di desa Argapura ya terdapat banyak masyarakat yang belum menyadari akan pentingnya kesehatan lingkungan. Salah satunya mereka masih BAB sembarangan atau masih menggunakan jamban dari hasil swadaya masyarakat. Oke, tentu saja itu tidak baik dan akan menimbulkan pencemaran lingkungan. Salah satunya dapat menyebabkan timbulnya berbagai macam penyakit. Lalu bagaimanakah peran kita sebagai bidan menanggapi kasus di atas? Oke, teman-teman gimana nih? Di sini sikap kita ya, sikap kita sebagai bidan menanggapi kasus ini. Yaitu kasusnya apa? Kasus tentang belum mengertinya mereka, kasusnya itu terkait BAB yang masih sembarangan. Ya, teman-teman ya, dan belum menggunakan jamban yang sehat. Nah, peran kita sebagai bidan atau sebagai nakes itu adalah sama seperti jawaban sebelumnya, melakukan penyuluhan PHBS ya untuk mencegah dan menanggulangi kasus tersebut. Kalau yang B, membangun jamban yang baru, itu bukan tugas kita ya teman-teman. Ngapain bidan coba bikin jamban yang baru ya? Jadi ini tuh rada-rada kayak soal-soal manajerial atau sosiokultural juga ya teman-teman ya. Kayak gitu, bidan nggak perlu membangun jamban yang baru. Emang di kuliahan kita ada belajar membuat jamban tuh nggak ada ya teman-teman ya. Oke, kemudian yang A, menghargai apa yang dilakukan masyarakat. Nah, jelas ini yang dilakukan masyarakat itu salah ya dan harus diubah. Cara ngubahnya gimana? Yaitu melakukan penyuluhan PHBS, teman-teman, seperti itu. Jadi untuk soal nomor 7 jawabannya adalah yang C. Ketawa nih kakak siapa nih? Kak PRV dan Kak Afi ya. Lanjut ya ke soal nomor 8.
Semoga nanti soalnya seperti ini, amin, amin guys. Karena lagi apa namanya tuh, karena ini kan diundur-undur terus ya, jadi makanya harus semangat, persiapannya harus dimatangkan lagi. Gak apa-apa makin diundur, itu artinya persiapan kalian harus lebih dimatangkan lagi supaya nanti ujian gampang nih jawab pertanyaannya, dan juga semoga benar semua ya teman-teman. Jadi semua soal-soal kuis di grup Telegram itu silahkan diikuti teman-teman, jangan sampai ada yang tidak mengikutinya. Karena aku lihat yang respondennya sekitar, anggota grup itu sekitar 700 orang, tapi yang ngerespon jawab kuis aku sekitar 300-an. Jadi 500-nya lagi itu kemana? 400 orang lagi tuh kemana gitu. Jadi kan sayang banget ya, udah mahal-mahal beli, tapi kalau nggak diikuti semua program-program yang aku kasih tuh sayang banget teman-teman. Nah itu nanti giliran nggak lulus, nanti kalian komplain gitu ya. Padahal tuh sayang banget, kalian udah bayar tapi harus dimaksimalin lah. Seperti itu teman-teman. Ya jangan cuma beli doang tapi nggak dibaca, nggak dicek lagi grup Telegramnya. Kayak gitu ya. Ntar dibuka dari umum lagi ya kak. Ntar dibuka dari umum lagi nggak ya kak? Untuk saat ini belum ada info lebih lanjut sih dari Instagramnya BKN dan juga Permenpan RB ya. Untuk saat ini belum ada sih, bahkan jadwal pastinya juga belum keluar sih. Oke, soal nomor 8 teman-teman. Apa manfaat dari kasus di atas? Kasus di atas tuh kasus sebelumnya ya, yang soal BAB sembarangan, soal nomor 7 tadi teman-teman. Oke, manfaatnya teman-teman ya. Manfaat dari kasus di atas itu kira-kira apa? Manfaat berarti manfaat si bidan melakukan penyuluhan PHBS tadi. Ya, yang pertama, yang A, menjaga lingkungan menjadi bersih, sehat, nyaman, dan tidak berbau. Nah, ini manfaat PHBS tadi, teman-teman ya. Jadi lingkungannya jadi sehat, orangnya sehat juga ya. Nah, kemudian yang B, tidak mencemari sumber air. Nah, ini jelas banget ya. Kebayang kan kalau misalnya buang air besar di sungai teman-teman ya, kemudian kita masak di sungai ya pakai air sungai, kemudian nyuci baju pakai air sungai, mandi pakai air sungai, air minumnya juga air sungai. Nggak kebayang ya teman-teman ya, minum bekas feses manusia kayak gitu. Nah jadi makanya yang B itu salah satu manfaatnya itu tidak mencemari sumber air. Nah, kemudian yang C, tidak mengundang serangga dan binatang lain sehingga tidak menimbulkan penyakit seperti itu. Nah, misalnya nih kalau misalnya BAB di di hutan ya, teman-teman, atau di kebun gitu, orang-orang zaman dulu ya. Kemudian ada lalat hinggap di fesesnya, kemudian lalatnya juga nginggap di makanan kita ya, teman-teman. Waduh, bisa menyebabkan, apalagi kalau misalnya orang yang pup itu lagi kena diare, teman-teman. Bisa jadi kita tertular juga kayak gitu. Ya, jadi sangat disayangkan sekali. Jadi untuk ini manfaat PHBS itu adalah A, B, dan C itu benar ya, seperti itu. Jadi untuk soal nomor 8 jawabannya adalah yang E. Lanjut ke soal nomor 9 teman-teman. Nah silahkan nomor 9 silahkan dijawab ya. Oke, silakan di stay tune terus sampai akhir soal nomor 10 ya teman-teman, karena abis soal nomor 10 aku bakalan bagi-bagi potongan diskon ya untuk setiap pembelian ebook 2024 plus dengan grup Telegramnya ya. Jadi buat kalian yang belum bergabung, silakan bergabung karena kuota terbatas teman-teman, hanya untuk 5 orang tercepat aja. Itu ada potongan 20.000 untuk 5 orang tercepat yang sudah follow Instagramnya Lolos ASN ya. Jadi stay tune terus sampai ke soal terakhir. Oke, ciri-ciri dari jamban yang sehat kecuali teman-teman yang tidak benar. Apa? Yang A, tidak mencemari sumber air. Ini jelas banget ya, seperti yang aku katakan tadi. Tidak berbau, ini juga ya teman-teman, karena kalau menimbulkan bau itu sangat mengganggu ketenangan orang lain ya. Seperti itu, menimbulkan penyakit juga. Kemudian yang C, tidak dapat dijamah oleh serangga. Ini benar juga tadi. Kemudian yang D, tidak mencemari tanah sekitarnya. Ini juga benar ya. Kemudian yang E, layak untuk dipakai. Oke. Jamban-jamban yang kayak misalnya kita pup di kebun itu juga layak dipakai ya teman-teman ya. Tetap juga layak kita bisa pup di situ. Cuman, nah tingkat kebersihan dan juga sehat atau enggaknya, nah itu yang enggak ada teman-teman, esensi sehatnya itu. Nah makanya yang tidak termasuk dari ciri dari jamban sehat itu adalah yang E, layak untuk dipakai.
Kayak gitu. Jadi untuk soal nomor 9 jawabannya adalah yang E. Lanjut ya ke soal yang terakhir. Nah ini dia soal yang terakhir, kayaknya nih gampang-gampang semua, kayaknya rata-rata benar semua. Ada yang masih benar semua nggak nih sampai soal nomor 9 ada yang benar semua? Sampai soal nomor 9 ada yang benar semua nggak nih? Oke, berikut adalah contoh PHBS di lingkungan apa nih? Salah satu, Kak Siska. Kak Siska salah nomor berapa tadi? Benar semua, oke, keren ya, malam ini pada benar semua deh. Salah satu Kak, oke. Hari Selasa tanggal 30 Oktober ya, mahasiswa Stikes YPIB Majalengka melakukan penyuluhan ke suatu desa yang dimana desa tersebut kesadaran akan kesehatannya masih kurang, dan mahasiswa Stikes memberikan penyuluhan PHBS mengenai pentingnya memelihara rambut agar bersih dan rapi, memakai pakaian bersih dan rapi, memelihara kuku agar bersih dan pendek, menjaga lingkungan, dan tidak merokok di sekolah. Berikut adalah contoh-contoh PHBS di lingkungan. Ini jelas banget ya, udah ada kata kuncinya, yaitu adalah lingkungan sekolah. Jawabannya adalah yang D, teman-teman ya, gampang banget. Dan satu lagi teman-teman, ini udah soal ya, udah terakhir ya. Besok kita nggak live ya, besok 2 hari nggak live ya teman-teman ya, karena besok aku masuk sore dan abis masuk sore aku ada kerjaan lain teman-teman ya. Jadi besok kita nggak live selama 2 hari. Jadi Senin Selasa itu kosong ya, nggak ada live teman-teman. Nah, buat kalian yang belum bergabung ke grup Telegram dan yang lagi persiapan juga, aku saranin kalian silahkan pergi ke Instagramnya Lolos ASN dan silahkan di follow akunnya teman-teman ya. Dan juga apa teman-teman, buat kalian yang udah follow dan juga yang lagi nonton live TikTok aku ya, khusus untuk live TikTok itu ada potongan sebesar 20.000 untuk 5 orang tercepat yang mau order ebook ebook Bidan tahun 2024 plus dengan grup Telegramnya. Buat kalian yang mau order silahkan klik link WhatsApp admin di sini ya teman-teman ya. Nah, silakan klik link WhatsApp admin di sini buat kalian yang misalnya mau bergabung ke grup Telegram ataupun beli ebook ya. Harga normal itu 120.000, jadi 100.000 aja khusus malam ini untuk 5 orang tercepat. Jadi silakan digercep-gercepin, jangan sampai kehabisan, jangan sampai ketinggalan karena aku live-nya lama lagi nih dan gak ada potongan harga lagi teman-teman. Ya, jadi hanya untuk 5 orang tercepat. Buat yang mau order silakan klik link WhatsApp admin di sini. Oke teman-teman, besok kita nggak live selama 2 hari ya. Jadi kita lanjut live-nya hari Rabu, Kamis ya. Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Oke teman-teman, segitu aja dari aku. Terlebih kurang aku mohon maaf. Dan ya, kalau misalnya ada kekuranganku mohon maaf. Dan juga sampai jumpa di hari Rabu ya. Thank you so much buat partisipasi dan kehadiran kalian. Bye-bye.